Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kalau menjaga jarak ini kan sejauh ini bentuknya masih himbauan ya, belum perintah, belum sesuatu yang harus diikuti dan ada sanksi hukumnya. Itu yang dimengerti oleh masyarakat. Nah pertanyaannya adalah dengan bentuk yang masih himbauan seperti ini, pemerintah bisa tegas tidak memberikan sanksi kepada orang-orang yang merasa ini kan di daerah kita masih belum ada yang kena, kita masih tenang-tenang saja, saya masih sehat, saya masih kuat, ya sudah nggak apa-apa kita berkumpul-berkumpul saja. Itu bisa dikenakan sanksi tidak? Mestinya bisa. Jadi bisa. Begini Bung Leo, hukum itu kan diadakan kan untuk melindungi kan. Yeah. Jadi hukum itu bukan menghambat. Sekarang kan muncul banyak diskursus ya, belum ada payung hukum. Yeah. Katanya kan gitu kan. Jangan lupa ada terobosan hukum. Jadi hukum itu diadakan untuk melindungi rakyat. Betul. Melindungi orang per orang. Nah, ketika sekarang ini muncul virus COVID-19 yang sudah faktanya membunuh, mematikan. Nah, berarti kan rakyat harus dilindungi kan. Nah, caranya melindungi apa? Pemerintah sudah menghimbau, jangan keluar rumah kalau tidak perlu, jaga jarak, social distancing kan gitu. Sekarang malah berubah menjadi physical distancing kan. Nah, mestinya kalau rakyat itu paham kematian sudah menunggu dia kalau dia melawan arahan ini, nah, mestinya kan dia tinggal di rumah kan. Tapi karena orang ini membandel, dan negara harus melindungi dia, maka negara harus mengambil tindakan. Tindakan apa? Ya orang ini harus dipaksa untuk kembali ke rumah. Karena apa? Bisa dia yang tertular, atau bisa dia akan menularkan. Gitu. Karena mungkin dia belum sadar, jangan-jangan dia adalah pembawa Siapa yang sadar pembawa atau yang akan menjadi korban kan gitu? Sampai setelah dia dites baru dia tahu. Oleh karena itu, pemerintah, negara punya hak untuk melindungi orang ini dan melindungi orang lain. Caranya apa? Tindakan paksa. Kalau dia tidak mau dihimbau, tangkap orang ini. Kalau kita lihat di negara-negara Amerika misalnya kan, secara fisik loh, dipukul, digorgol. Karena disampaikan baik-baik tidak patuh. Jadi di kita juga kalau ada katakanlah misalnya orang tetap membandel di jalan raya, kumpul-kumpul di kafe anak-anak sekolah, diliburkan tapi pergi ke kafe. Polisi atau TNI atau siapa aja bubarkan, kalau tidak mau tangkap. Itu kan kalau di sesuatu yang kumpul-kumpul yang sifatnya tidak terlalu permanen. Ya, pertanyaannya begini Bang, ketika ini adalah pesta pernikahan yang katanya karena sudah dipesan jauh-jauh hari sebelumnya, ya mau tidak mau kita harus jalani, atau pertemuan-pertemuan ibadah dimanapun tempat ibadahnya, dengan dalih bahwa kita jangan takut dengan corona, justru kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan datang ke tempat ibadah bersama-sama. Untuk hal-hal seperti ini bagaimana Bang? Jadi tetap hukumnya begini, untuk menyelamatkan orang ini, untuk menyelamatkan orang lain, maka negara juga harus membubarkan, apakah itu beribadah, apakah itu pesta perkawinan, apakah itu rapat, apakah itu arisan, apakah itu apa saja. Jadi mestinya social distancing ini harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa itu misalnya? Jaga jarak. Jaga jarak itu artinya apa? Tidak boleh arisan. Tidak boleh mengadakan pesta, mau pesta perkawinan, kan, pesta ulang tahun dan sebagainya. Dan tidak boleh ada rapat. Dan apalagi unjuk rasa. Nah, itu sebabnya kalau menurut saya pemerintah sudah waktunya untuk himbau atau minta kepada mall tutup dulu. Beberapa pusat perbelanjaan sudah mulai menutup diri kok. Udah benar itu. Hanya memang katakanlah misalnya apa ya yang menjual kebutuhan sehari-hari tak dibuka gitu kan. Apakah apotek atau apa gitu kan. Dan menurut saya juga seluruh kantor tutup. Ya kan? Ya pabrik juga kalau nggak terlalu penting amat ya tutup kan gitu kan. Karena menurut saya itu yang saya katakan, hukum itu diadakan bukan untuk mempersulit, tetapi justru mempermudah. Untuk apa? Untuk melindungi rakyat. Mungkin sebagian orang akhirnya abai
atau melawan dalam diam misalnya Bang, dengan tetap berkegiatan, tetap berkerumun, mungkin karena mereka berpikir bahwa di daerahnya belum ada yang kena. Kami masih aman kok, di daerah kami sama sekali tidak ada yang kena, jangankan kena, suspek pun tidak begitu. Nah, untuk orang-orang seperti ini bagaimana sebenarnya sosialisasinya untuk mengingatkan mereka? Orang-orang seperti ini, Bung Leo, Ya. udah pasti kita nggak mampu lagi untuk menghimbau ini. Tidak cukup hanya himbauan. Orang-orang ini udah tangkap aja. Tindakan tegas. Tindakan tegas. Jadi apakah itu nanti dianggap melanggar HAM? Menurut saya itu nanti aja kita pikirin. Ya. Pokoknya negara tidak boleh terlambat untuk menyelamatkan dia. Jadi ketika negara mengambil tindakan dalam pengertian polisi atau TNI mengambil tindakan ini, jangan dulu khawatir tentang HAM. Karena justru dia tidak hanya untuk menghormati HAM, untuk menjaga nyawanya jangan sampai hilang ditelan oleh virus COVID-19. Atau mungkin begini Bang, ada yang mengusulkan kita belajar saja dan menyosialisasikan, menyebarkan secara luas apa yang terjadi di negara-negara yang sudah lebih dahulu mengalami ledakan pandemi ini. Contoh paling nyata adalah katanya Italia sekarang yang memang karena kelengahan, ketidakWaspadaan, tidak mau menjaga jarak dari awal, akhirnya dari hari pertama mereka ada positif COVID-19 sampai hari ke-50, itu sampai sekarang sudah hampir berapa? 6.000 mungkin 5.000? Hampir 5.000, ya mendekati 6.000 itu yang sudah tewas. Yang meninggal ya, dan kasusnya jauh lebih banyak dari itu. Nah, apakah kemudian bisa kejadian di Italia ini kita sebarluaskan begitu rupa supaya kemudian orang ya mungkin ketakutan dan karena ketakutan akhirnya mau patuh Bang? Ya beriringan aja. Oh. Ya artinya kita coba juga sosialisasikan kepada mereka seperti negara-negara Italia kan. Yeah. Inilah akibatnya kalau rakyat lengah. Rakyat tidak peduli terhadap anjuran pemerintah. Inilah akibatnya. Tapi di sisi lain juga tindakan kita kasih contoh juga seperti di Amerika saya lihat itu ya. Tindakan tegas. Jadi Garda Nasionalnya udah turun. Apa Leo bisa mengatakan di sana tidak ada HAM? Di sanalah sebetulnya negara HAM. Kan? Sumbernya HAM. Sumber HAM. Tapi kenapa? Di atas segala-galanya, Bung Leo, di atas hukum itu nyawa kan. Nah, ketika negara mau menyelamatkan nyawa rakyat, apakah itu dianggap melanggar HAM? Saya pikir justru itu tidak hanya sekedar menghormati HAM. Menyelamatkan nyawa. Jadi menurut saya negara tidak boleh ragu untuk ini. Jadi yang kita harapkan negara jangan terlambat. Sudah waktunya negara ambil tindakan tegas. Ada juga yang mengatakan begini Bang Elman, kenapa sebagian orang kelihatannya enggan menjaga jarak seperti ini? Karena di Indonesia menurut mereka, mohon maaf, adalah kebanyakan dari kalangan masyarakat bawah yang memang harus bekerja hari demi hari. Kalau kita lihat mungkin menggunakan sarana transportasi KRL, kereta listrik, kita lihat beberapa hari ini tetap saja rapat-rapat karena mereka mengatakan, saya tidak punya pilihan, saya kalau tidak berangkat bekerja pada hari ini, saya tidak dapat makan, tidak dapat uang. Dan kemudian kalau saya mau menjaga jarak, ya keretanya penuh seperti ini, saya akan terlambat untuk sampai ke tempat kerja. Kalau untuk orang-orang yang seperti ini yang konon jumlahnya banyak Bang, jutaan, puluhan juta, apa yang bisa kita lakukan? Begini Leo, kalau rakyat kebanyakan itu, justru mereka itu yang patuh hukum. Mereka ini kalau dibilang jangan jaga jarak, mereka paling ngerti. Hati-hati nyawamu, mereka paling takut. Sebetulnya mereka ini paling mudah ini. Hanya saja di sinilah yang saya harapkan juga pemerintah daerah ketika mau mengatur alat transportasi ini, jangan juga sembarang gitu kan. Karena mereka itu tetap jangan dikurangi dulu lah. Karena perusahaannya mengharuskan dia tetap berangkat bekerja Bang. Makanya menurut saya sih ya kereta api, ya angkutan biasa itu juga jangan dikurangi. Tetap aja seperti dulu jamnya, jumlahnya juga sama, supaya kita bisa ngatur kan. Jadi jangan dikurangi, kalau dikurangi karena dia harus jam yang sama harus nyampe kan. Pertanyaan berikutnya adalah begini Bang Elman, sampai berapa lama harus menjaga jarak ini? Karena memang
diam di rumah, tidak kemana-mana, kemudian menjaga jarak itu kan bukan sesuatu yang nyaman untuk jangka panjang. Tapi kita akan jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Elisa. Pak Elisa, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana Ya, Pak Elisa Bung Leo. pendapat Anda Pak? Ya, silakan Pak. Iya. Bung Elman, selamat pagi. Pagi, Bung. Ya. Ini memang sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindari. Iya. Sudah banyak korban. Iya. Tinggal bagaimana kesadaran masyarakat untuk mematuhi himbauan. Memang untuk di Provinsi Papua Barat, sampai dengan saat ini, belum saya dengar adanya yang sudah menjadi orang yang sudah terkena. Belum. Iya. Belum ada yang Iya. positif. Masih sebatas ODP dan PDP. Oh, ODP Ya, dan kita berdoa. PDP sudah ada ya Pak ya? ODP sudah ada. Oke. Iya. Tetapi menyangkut hal yang tadi dibahas mengenai bagaimana untuk kumpul-kumpul, kita melihat bukan saja kepada undang-undang karantina. Ada juga di KUHP, kita lihat dari pasal 122 sampai dengan 100. Iya, pasal sampai dengan 218. Itu. Iya. Jadi dimulai dari pasal 216 sampai dengan 218. KUHP. Itu. Ya, KUHP. Ya. Itu Kapolri sudah mengeluarkan maklumat tegas. Dengan demikian, bagi anggota Polri maupun TNI barangkali ya sudah tidak segan-segan untuk melakukan tindakan. Sementara di Kabupaten Manokwari pun Bupati Manokwari sudah mengeluarkan himbauan untuk menutup semua tempat-tempat hiburan, tempat ini menghimbau masyarakat untuk jaga jarak. Tinggal bagaimana, ya marilah kita sama-sama untuk melihat hal ini supaya jangan sampai kita ini korban-korban berikutnya seperti yang sudah terjadi di luar Papua Barat ataupun di luar Indonesia. Jadi harus Kebetulan, patuhi ya Pak ya? Ya harus dipatuhi Pak. Dan memang Bung Elman bilang harus tindakan tegas seperti dilakukan Amerika. Kalau undang-undang melindungi, tetapi di balik melindungi itu juga ada sanksinya. Kalau tidak patuh ya udah terkena sanksi. Oke. Itu sudah amanat undang-undang. Ya. Baik. Barangkali ya kebetulan saya juga di Kabupaten Manokwari Selatan selaku bidang informasi wabah. Ya. Ya saya juga mau menyampaikan untuk teman-teman saya di Kabupaten Manokwari Selatan untuk mari sama-sama kita patuhi ini sehingga jangan sampai sudah kena baru menyesal. Baik. Terima kasih Bung Elman. Terima kasih Pak Elisa di Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Elisa ada Pak Sabam Tambunan di Medan, Sumatera Utara. Pak Sabam, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Sabam. Bagaimana Pak? Selamat pagi, Bung Elman. Pagi Pak Tambunan. Menjaga jarak ini bagaimana Pak? Shalom dari Medan. Ya silakan Pak. Jadi yang pertama, himbauan kita, pemerintah itu harus lebih tegas dan untuk mengambil sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi kepada kebijakan pemerintah, yaitu social distancing itu. Karena ini yang kita pertaruhkan ini adalah nyawa. Nyawa manusia. Jadi pemerintah wajib melindungi warga negaranya itu daripada ancaman nyawa ini. Jadi kalau ada orang yang tidak patuh, sudah bisa disangsikan itu. Bisa ditangkap itu semua itu. Baru yang kedua, yang saya minta itu kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita bantu garda terdepan kita. Para dokter, para medis yang mereka itu mempertaruhkan keluarga dan nyawa mereka untuk untuk kesembuhan daripada virus corona ini. Jadi kita harus hargai itu, jangan kita menambah beban mereka. Baru yang ketiga, saya selaku umat Kristen, beribadah di rumah itu bukan menjadi iman kita itu berkurang. Beribadah di rumah bukan Tuhan kita meninggalkan kita. Itu harus kita ingat. Selagi kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, dimanapun kita beribadah, Tuhan tetap bersama dengan kita. Baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabam Tambunan di
Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tambunan ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Horas lah, semangat terus Metro menyuarakan ini pandemi ini, Corona. Ya, Kita Pak, silakan, sudah Pak. melihat dengan nyata dan terang benderang bagaimana keseriusan, kesungguhan Presiden, Menteri, dan seluruh tokoh bangsa bekerja dan berupaya semaksimal mungkin menyelamatkan Indonesia dari pandemi Corona. Akhir-akhir ini bagaimana kita menyaksikan dari hari ke hari bagaimana pesatnya perkembangan Corona di Indonesia. Kita tidak tahu bagaimana besok dan lusa. Yang jelas kita semua tidak menginginkan Indonesia gagal mengatasi Corona sebagaimana negara lain seperti Italia, Iran, dan lain sebagainya. Bila kita ingat zaman revolusi lah, gotong royong dan kebersamaan seluruh rakyat Indonesia adalah kunci kesuksesan perjuangan. Yang kaya menyumbangkan hartanya, yang berani mengangkat senjata di baris terdepan, di front, atau yang alim berdoa sehingga kemenangan dapat kita raih. Namun perjuangan hari ini yang dituntut negara terhadap seluruh rakyat Indonesia agar seluruh rakyat beraktivitas di rumah, menjaga jarak, menjaga kebersihan dan lain-lain. Narasi ini memang tidak bisa tunggal hanya disampaikan oleh Presiden saja, tetapi harus disampaikan secara terstruktur, sistematis dan masif. Mulai dari Presiden, Bupati, Gubernur, Bupati, Kepala Desa, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh pemuda, sampai ke seluruhnya. Penyertaan polisi sudah saatnya difungsikan. Tolonglah itu Kapolri, fungsikan terus itu polisi. Kalau nanti ada rakyat menyatakan mengganggu HAM lain sebagainya, itu tidak. Karena ini kita sedang dalam keadaan darurat. Baik, terima kasih Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya begini Bang Elman, kembali lagi tadi Pak Mauhalizar mengatakan menegaskan kita ini sedang dalam kondisi darurat. Nah tetapi untuk orang-orang yang mungkin jauh dari daerah-daerah yang sudah terpetakan di Indonesia, zona merah atau orang-orang yang daerah-daerah yang sudah kena COVID-19, mungkin masih merasa bahwa itu hanya orang-orang di Jakarta, itu hanya orang-orang di Pulau Jawa, kita tenang-tenang saja, kita kan masih jauh. Nah ini bagaimana Bang? Begini, ini kan virus COVID-19 ini kan sudah mengglobal. Ya. Jadi dia tidak, dan dia akan menyerang siapa saja. Tidak pilih-pilih pejabat, suku, agama. Semua akan dia hajar kalau kita lengah. Dan dia tidak kenal wilayah juga. Tidak kenal wilayah. Jadi jangan ada kepala daerah yang sombong mengatakan daerahnya tidak terkena. Aman katanya kan. Kita doakan mudah-mudahan itu benar ya. Tapi jangan sombong. Jadi menurut saya sekarang ini kalau kita lihat kan keseriusannya Presiden ini kan 24 jam dia bicara terus mengenai Corona. Nah, harapan saya, harapan rakyat, ya Presiden, ya Wakil Presiden, ya para Menteri, para Dirjen, Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat sampai Kepala Desa, mestinya harus sejalan dengan Presiden. Jadi agenda tunggal kita sekarang ini dari Presiden sampai ke bawah mestinya adalah memberantas virus COVID-19. Jangan ada agenda lain. Nah, jangan kita membiarkan Presiden sendirian dan para medis, dokter, para suster, perawat setengah mati bekerja keras sementara kita punya agenda-agenda lain. Jadi harapan saya sudah, partai politik juga sama. Jadi harapan kita jangan lagi ada di medsos mengkritik ini, jangan ada lagi. Jadi kita masing-masing saling memperkuat orang lain. Jadi kalau misalnya Bung Leo tadi mengatakan ada rakyat yang tidak tahu dan yang tidak mau tahu, orang ini harus kita jelaskan. Nah di sinilah sebetulnya peran kepala desa, peran lurah, peran camat, peran gubernur dan wali kota untuk menjelaskan ini. Di beberapa video di media sosial kita sudah lihat Babinsa dan di bagian tentaranya itu Bang, polisi dan tentara yang paling bawah itu sudah berkeliling Bang, sudah menyatakan hati-hati dengan coronavirus ini. Tapi pertanyaannya berikutnya begini Bang, banyak yang bertanya, kami ini berapa lama akan begini? Kalau untuk orang-orang yang bekerja harian kan
mereka juga harus memperhitungkan karena ketika tidak bekerja 1 pekan, 2 pekan, mereka akan sangat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, pertanyaannya adalah begini Bang. Komunikasi ini kan harus terus dilakukan, baik oleh pemerintah kepada rakyat dan antar sesama rakyat. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau untuk pekerja harian yang memang butuh bekerja di hari-hari ini, mereka ingin tahu berapa lama nih mereka akan harus menjaga jarak, harus benar-benar stay at home, tetap tinggal di rumah. Bagaimana Bang? Sebetulnya kan kata kuncinya kan kalau kita mau mengukur sampai kapan, kata kuncinya adalah kapan kita mulai disiplin. Oh, jadi semakin disiplin kita untuk menjalankan jaga jarak ini, maka semakin cepat itu virus ini akan berlalu dari kita. Tetapi kalau kita tetap berleha-leha, masa bodoh, saya nggak bisa bayangkan sampai berapa lama ini. Jadi virus ini nanti akan berputar aja gitu kan. Dan kebetulan kan kita mau memutus mata rantai kan. Betul. Ya, ketika orang sudah sembuh, maka dia udah imun kan. Dan orang ini konon katanya sudah sulit untuk tertular kan. Kalaupun tertular lagi lebih cepat mengatasi COVID ini katanya. Jadi kalau semakin banyak orang yang yang sudah imun ini kan makin bagus. Tapi jangan ada lagi yang terkena virus kan gitu kan. Inilah sebetulnya arti penting agenda utama kita yang saya katakan tadi, jaga jarak. Nah itu makanya saya harapkan ya kita jangan membiarkan Presiden Jokowi sendirian. Saya kesan saya sekarang ini sepertinya Pak Presiden ini sendirian kan. Dan bahkan saya lihat kalau saya baca di medsos, banyak juga orang yang mengkritik dia terus gitu kan. Yang terus-terusan. Memanfaatkan mungkin situasi ini. Bahkan ada yang tetap minta lockdown. Kita hari ini jangan lagi bicara lockdown. Kita bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat dan mengedukasi diri dulu. Edukasi diri masing-masing, jangan keluar rumah. Kasih contoh dulu. Yang mulai dari pejabat, orang-orang yang berduit itu, kasih contoh kepada rakyat bahwa mereka juga bisa bertahan di rumah kan gitu kan. Nah ini kan contoh. Jadi semakin semua kita berusaha untuk membantu berperang melawan corona ini, maka semakin cepat. Jadi gitu. Maka saya katakan tadi, Presiden para menterinya misalnya, para menteri juga harus proaktif, bantu Presiden. Gubernur proaktif, bantu Presiden. Bupati, wali kota, bantu Presiden. Di daerahnya masing-masing. Di daerah masing-masing. Jadi ini kita jangan menganggap ini Presiden ini kan bukan partai gua nih katanya. Masih ada yang berpikir seperti itu di kondisi darurat ini? Saya tidak melihat itu ada, tapi kita mengingatkan. Sekaranglah waktunya kita satukan kekuatan, bersatu padu, saling menguatkan diri, menguatkan orang lain, lawan itu corona. Karena COVID-19 ini tidak membeda-bedakan orang berdasarkan partainya. Tidak ada urusan partai di sini. Berdasarkan kubunya dulu. Dan kalau Leo nanti mau main di 2024, maka virus tidak akan sama kau. Enggak juga. Nah, jangan kau duluan kau Bisa jadi Jadi maksud saya agenda-agenda 2024 kita lupakan dulu. Agenda utama kita sekarang ini adalah berantas corona. Kalau kita mau berantas corona ini, COVID-19 ini sama dengan sudah membantu rakyat. Sama artinya kita hormat kita kepada para dokter, para perawat. Kalau kita sayang kepada mereka, jagalah jarak. Tinggallah di rumah. Bantulah negara untuk memerangi corona ini. Jangan hanya di bibir saja, kasihan dia dokter, kasihan perawat. Kalau kau kasihan sama dokter, lakukan. Kau jangan menjadi beban. Ada yang mengatakan begini Bang, beberapa waktu belakangan ini kita sudah melihat polisi dengan ditemani beberapa petugas TNI sudah berkeliling membubarkan massa. Tetapi menurut beberapa orang juga kejadiannya adalah setelah dibubarkan, polisi dan tentaranya pergi, mereka berkerumun lagi, berkumpul lagi. Nah ini bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Jadi gini Leo, yang saya lihat sekarang ini polisi dan TNI ini, mereka sudah di ujung
front terdepan ini, membantu rakyat, membantu negara untuk berperang corona ini. Jadi kita juga harus sayangilah TNI sama polisi ini. Mereka udah bersusah payah menghimbau, jangan memaksa polisi dan tentara ini untuk memukul kau. Tindakan keras ya? Tindakan keras jangan. Nah kalau boleh, makanya kalau kita melaksanakan himbauan ini, itu sama dengan kita menghargai diri kita, sayang nyawa kita, menghargai juga polisi dan TNI, menghargai dokter dan perawat ini. Para medis ya. Jadi kalau kau bilang polisi harus juga, kalau sudah membubarkan masuknya Leo kan, nanti sweeping lagi kan gitu, cek lagi gitu kan. Sekarang ini kalau saya nggak salah ya, perbandingan polisi dengan rakyat ini 1:400 kali ya. Satu anggota polisi mengawasi 400 orang. warga. Mana mungkin kan? Jadi kita harapkan jadilah peran para tokoh masyarakat. Ya, para lurah, kepala desa, camat. Jangan masa bodoh. Jadi kalau ada tokoh masyarakat atau kita melihat ada kerumunan, kita tolonglah, ayo balik ke rumah. Anak-anak sekolah yang libur sekolah, jangan berkeliuran di kafe, main gitar, jangan. Karena itu juga penurunannya cepat itu, Leo. Jadi sekali lagi, harapan saya, semua elemen masyarakat, para pemimpin partai politik, para menteri, para dirjen, eselon 2, eselon 3, dan eselon berikutnya, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, agenda utama kita satukan untuk melawan corona. Jadi jangan ada lagi bicara kapan lockdown. Pemerintah, ini kita kekurangan. Semua kita sekarang kekurangan. Bang Elman, kalau sampai setelah sekian banyak orang termasuk kita saat ini menghimbau untuk menjaga jarak, masih tetap ada yang membandel. Setelah polisi melakukan tindakan tegas, masih saja ada yang membandel. Kita apa perlu memberikan sanksi supaya menjadi contoh bagi orang-orang lain? Tangkap, penjarakan. Bisa dilakukan. Oh bisa. Itu yang saya katakan tadi, Leo. Hukum itu diadakan bukan untuk mempersulit. Hukum itu adalah untuk melindungi warga negara. Dari mana? Ancaman musuh dan ancaman nyawa. Nyawa itu penyakit. Ini penyakit ini jauh lebih berbahaya daripada musuh di luar sana gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh dan juga masyarakat adalah lakukan, bukan hanya bicara, begitu Bang ya? Agenda utama adalah menyelamatkan nyawa rakyat dan membunuh virus corona ini. Agenda yang lain? Agenda yang lain, no. Kesampingkan ya? Kesampingkan.